Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Najwa Nuri Ciria dengan NIM 250401033. Saya akan menjelaskan bagaimana bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa di era digital saat ini. Bahasa Indonesia lahir dari Sumpah Pemuda 1928 sebagai keputusan untuk menggunakan satu bahasa yang sama dari berbagai suku. Di era digital, bahasa Indonesia menjadi pemersatu dengan cara contoh yang pertama itu seperti Instagram ataupun TikTok. Jutaan orang dari Sabang sampai Merauke menggunakan bahasa Indonesia itu seperti contohnya TikTok, Instagram, dan Facebook untuk berkomunikasi. Tanpa bahasa Indonesia, orang Aceh tidak bisa memahami konten dari Papua. Contoh yang kedua, seperti Shopee dan Tokopedia. Aplikasi seperti Shopee dan Tokopedia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Ini memungkinkan pedagang di Medan berjualan ke pembeli di Surabaya tanpa hambatan bahasa. Contoh yang ketiga itu ada konten edukasi atau Ruang Guru atau YouTube. Platform seperti Ruang Guru menggunakan bahasa Indonesia untuk menyampaikan materi edukasi. Anak di Papua bisa belajar dari guru di Jakarta karena menggunakan bahasa Indonesia yang sama. Dari contoh-contoh tersebut, bahasa Indonesia di era digital ini memperkuat identitas nasional di tengah globalisasi. Kita tetap memegang identitas bangsa. Dan bahasa Indonesia tidak menghilangkan hierarki sosial. Semua orang dari suku besar ataupun kecil menggunakan bahasa Indonesia yang sama seperti kita. Bahasa Indonesia juga memfasilitasi mobilitas ekonomi. Orang dari berbagai daerah bisa berpartisipasi dalam ekonomi digital tanpa hambatan bangsa. Jadi kesimpulannya itu adalah melalui sosial media tadi seperti Instagram, TikTok, dan Facebook, Shopee, Tokopedia, dan konten edukasi, bahasa Indonesia menghubungkan kita semua dari Sabang sampai Merauke. Mari kita terus menggunakan bahasa Indonesia di dunia digital untuk memperkuat identitas bangsa. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.